Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sehat walafiat dan juga tetap kita dalam iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang Bapak cintai, pada materi pembelajaran hari ini Bapak memberikan video tentang penjelasan tentang materi yang kemarin, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa maksud dan tujuannya? Supaya kalian pertama dapat mengetahui tentang arti iman kepada hari kiamat. Yang kedua yaitu mengetahui dalil nakli tentang hari kiamat. Lalu berikutnya adalah mengetahui tentang macam-macam kiamat. Dan selanjutnya juga berikutnya yaitu mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan juga yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Anak sekalian, dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan barangkali mungkin sedikit tentang apa yang dinamakan dengan kiamat. Kiamat itu adalah hari di mana alam semesta ini akan hancur, ya, akan luluh lantah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini akan dihancurkan. Dan kepastiannya kita tidak bisa memprediksi. Hal ini disebutkan bahwa di dalam surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ana sa'ata atiyatararoe bapi wa anallaha yab'asu mampil kubur. Apa artinya? Dan sungguh kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan Allah akan membangkitkan semua makhluk, yaitu yang ada di alam kubur. Nah, oleh karena itu tidak ada keraguan bagi Allah, dan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, kapan? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ya, nabi ataupun malaikat pun tidak dikasih tahu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa iman kepada hari kiamat itu diyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir ini, hari kiamat ini pasti akan terjadi. Ya, itu. Selanjutnya, anak sekalian, macam-macam kiamat. Kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Hal-hal yang terjadi di alam semesta ini sejak kita hidup, ada sehat, ya, ada sakit, ya, ada musibah, ada peristiwa-peristiwa yang merupakan satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian dari tanda-tanda kiamat sugro, ya. Contohnya sekarang ada musibah yang terjadi adalah pandemi yang membawa manusia barangkali mungkin di alam dunia, di alam sedunia ini, yaitu dengan adanya wabah corona ini merupakan bagian daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi ini adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ini merupakan tanda kiamat sugro. Ya, kiamat sugro itu diantaranya adalah wabah atau sakit, banyak orang yang mati, ya, banyak ya orang yang terpuruk di usaha, baik itu dalam segi ekonomi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri daripada adanya kiamat sugro. Lalu berikutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang terjadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, hancurnya alam semesta, ya. Di mana gambarannya ini di dalam Al-Qur'an itu sudah digambarkan, ya. Bagaimana goncangan bumi itu yang ada di dalam surat Al-Qari'ah, ya. Bahwa alam semesta ini akan hancur, semua luluh lantah, ya. Benda-benda langit bertabrakan sehingga berjatuhan, meteor berjatuhan, alam dunia ini
akan hancur, akan hangus, gunung-gunung meletus, berterbangan bumi terbelah, laut air bah laut naik, lalu menjadi badai, tsunami dan sebagainya. Bagaimana porak-porandanya alam dunia termasuk juga manusia dan seluruh ciptaan Allah itu akan hancur ya. Nah, suatu saat nanti yaitu pada hari kiamat. Nah, kiamat itu artinya fana ya, rusaknya alam semesta ini kecuali Allah ya. Anu sekalian, setelah kita mengetahui tentang kiamat, tentu mungkin kita harus mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini yang ada di dalam Al-Quran disebutkan yaitu satu, munculnya Dajjal ya. Munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah pendusta ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah munculnya kabut duhon ya. Duhon itu adalah asap tebal yang hitam pekat yang menyelimuti permukaan bumi sehingga gelap gulita. Nah, ini selama 40 hari. Itulah tanda-tanda kiamat. Lalu berikutnya turunnya Nabi Isa sangit, dan itu akan diturunkan kembali nanti ketika akan hari kiamat. Lalu berikutnya adalah munculnya hewan dabah, hewan melata, monster hewan melata nanti akan muncul suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dengan kiamat. Lalu berikutnya adalah munculnya Yajud dan Majud. Dan yang keenam adalah matahari terbit dari sebelah barat ya. Nanti kalau kiamat tiba-tiba kita matahari itu akan muncul dari sebelah barat. Lalu berikutnya adalah ada 3 gerhana yang ada di daerah Jazirah Arab. Anu sekalian, ketika kita sudah mengetahui tanda-tanda tentang kiamat, makanya kita perlu ketahui, kita perlu waspada apa sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Baik, di video akhir Bapak akan menyampaikan tentang hikmah hari kiamat. Apa saja hikmah hari kiamat setelah kita mengetahui pengertian, macam-macam kiamat, dalil nakli, tanda-tanda kiamat. Ini hikmah kiamat itu yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan yakin, penuh keyakinan, maka kita akan takwa kita, iman kita itu akan meningkat. Lalu yang kedua adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Jelas karena kita ingat mati, karena suatu saat juga akan kiamat, ketika akan kembali, tentunya mungkin kita harus menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga adalah mempersiapkan bekal berupa pahala untuk nanti ketika kita meninggal dunia dan menuju ke akhirat gitu ya. Selanjutnya yang keempat, banyak beramal soleh. Nah, selain sholat, amal kita juga ditingkatkan, infak, sodakoh, termasuk juga berbuat baik, menyantuni anak yatim, menyantuni kaum duafa, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ciri daripada hikmah beriman pada hari kiamat. Yang terakhir adalah berbuat baik kepada sesama. Nah, ini yang penting ya, kepada siapapun harus menyayangi, ya, saling mengasihi dan lain sebagainya. Nah, itu ciri daripada hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Anu sekalian, barangkali mungkin ini sebagai penjelasan dan mungkin nanti Bapak akan memberikan tugas buat kalian semua nanti insya Allah, dan mudah-mudahan dengan video yang cukup sederhana ini bisa memberikan satu pembelajaran yang sangat ataupun informasi yang sangat baik. Nah, dan Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.